2 hari yang lalu diberinya saya penglihatan melalui mimpi, seperti sedang sharing tentang pengajaran bagaimana bedanya pelepasan yang dilakukan Musa dengan pelepasan yang dilakukan oleh Yesus. Setelah saya terbangun dari tidur, kontak dengan Tuhan. Dalam batin ini saya bicara, Tuhan, bukankah tentang pelepasan itu sudah saya singgung di dalam judul ada roh lain yang numpang lewat itu? Nah, sudah menjadi kebiasaan saya untuk curhat kepada Roh Kudus. Jadi secara spontanitas langsung dalam batin dan pikiran itu terus terjadi kontak dengan Roh Kudus. Waktu saya merenung itu, terus terbayang Musa berjalan membedah lautan waktu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu. Saat itu juga jadi diingatkan pada waktu Yesus berjalan salib sampai menyerahkan nyawanya. Menjadi satu paket, membuat saya bisa memahami saat itulah bukan hanya membedah lautan seperti Musa, namun Yesus membedah tubuh untuk membebaskan jiwanya yang terkurung di dalam tubuh ini untuk berserah sehingga jiwa itu bisa menghadap beribadah, suaranya didengar oleh Bapa sebagai makna kurban. Saat itulah iman pengharapan menjadi diperkenan untuk menerima kebangkitannya. Disitulah perbedaan tujuan dalam hal memahami arti pelepasan. Yesus tidak hanya sampai di Kanaan, namun sampai menembus diperkenan masuk kerajaan yang kekal. Dan masih diteruskan kok tiba-tiba Roh Kudus itu mengingatkan saya hal yang sudah lama terjadi, sudah tidak ingat, apalagi bisa muncul satu persatu seperti di rewind. Dimunculkan kembali tentang masa lalu saat orang-orang yang pernah saya lepaskan dari tuntutan hidup. Kalau itu dialami sekarang, pasti tidak akan melihat jalan pelepasan yang sudah diteladani oleh Yesus. Maka oleh para gembalanya pasti akan dikembalikan melalui jalan seperti yang dipimpin Musa. Pasti hanya dengan kuasa iman berharap untuk kuasa mujizatnya menjadi nyata. Terjadi seperti Musa, tapi di dalam perbuatan tidak seperti Musa menyertai bangsa Israel saat itu, ikut berkurban, menyertai untuk menghadapi dalam segala perkara. Maka sebagai seorang gembala hanya menjadi peduli perkara ibadah saja dalam menanggung hal ibadah persembahan, kurban, dan perpuluhan yang ditiru seperti Imam Eli. Terlebih jikalau sudah menerima perpuluhan dari mereka itulah domba-dombanya, maka perkara mereka pun adalah tanggung jawab gembala yang adalah menjadi teladan sulung bagi jemaatnya. Sampai pernah terjadi ada gembala yang berani menagih perpuluhan jemaatnya, namun pada saat jemaatnya berperkara tidak mengetahuinya, sampai saya merasa kasihan membantu untuk menghandle perkara mereka yang diumbar oleh gembala mereka itu. Seperti Yesus yang sudah ajarkan sebagai seorang gembala bagaimana untuk menanggung selain mempersiapkan para dombanya untuk menghadapi proses melepaskan tuntutan dan dari segala perkara hidup. Bahkan Yesus membedah tubuh untuk membebaskan jiwanya, bisa beribadah untuk dikenal dan mengenal Elohnya, bisa memahami kehendak dan rencana yang kekal itu, tidak hanya diperas menjadi tunggangan bagi gerejanya. Pelayanan pelepasan mempunyai irama nada nyanyian Musa adalah teladan gembala yang bertanggung jawab, menyertai dalam segala perkara, ikut menanggung beban umatnya. Terlebih lagi yang mengikuti teladan nyanyian anak domba seperti Yesus, selain dipikulnya semua beban dan perkara, bahkan melepaskan kutuk dan tuntutan hidup bagi domba-dombanya. Maka Yesus bisa membebaskan jiwa yang terus terkurung di dalam tubuh fana yang berkodrat tuntutan dosa dan terkutuk ini. Dibebaskan untuk bisa beribadah secara jiwa yang tulus dan kudus. Seorang gembala yang disebut jahat dan memberi teladan yang buruk hanya peduli pada ibadah, persembahan, dan kurban yang diberikan oleh jemaatnya. Di akhir zaman ini dijadikan teladan gembala Imam Eli
yang seharusnya dipertanggungjawabkan di hadapan Elohnya, umat yang digembalakannya itu, untuk dikerjakan pelepasannya dari segala perkara hidup dan segala tuntutan perintah untuk terjadi perbuatan supaya arti hidupnya berguna bagi pekerjaan Tuhan, namun tidak bisa membawa proses melepaskan jiwanya itu menjadi tulus dan kudus bagi anak-anak kerajaan, bagi Tuhan. Nah, dalam hal inilah saya di-rewind oleh Roh Kudus. Sudah pernah saya lakoni untuk berbagi, menseringkan, menjadi teladan iman perbuatan, bagaimana saya mulai dikerjakan, kuasa mujizat menjadi nyata seperti yang dipimpin Musa, sampai menembus jiwa, dibebaskan untuk beribadah, dengan tetap menjaga kudus dan tulusnya nurani ini, sampai tiba pula masuk masa perhentian dan mengalami kebangkitan hidup oleh Roh Kudus. Tidak terlebih dulu berbelok pada teladan penggembalaan Imam Eli. Bagaimana untuk melepaskan dari mulai bayangan gelap, yaitu tuntutan yang mengikuti perjalanan waktu proses untuk dilepaskan. Saat itu sampai menghadapi perkara orang yang perlu saya lepaskan, bahkan saya tanggung dosa dan kutuk mereka, itu selesai dan menjadi pemenang. Bagaimana menghadapi perkara dan di samping juga harus menjaga tulus dan kudus jiwa ini, begitu pula dalam segala perbuatan harus dijaga, datang semuanya bersamaan. Sebab bagaimana bisa diperkenan masuk hari ketujuh Tuhan, hari perhentiannya. Ini yang perlu saya sharingkan, yang belum saya bagikan dengan tuntas, seperti yang dipesankan oleh Roh Kudus. Pada saat perjalanan ke sana, ada beberapa perkara yang tidak saya bagikan, itu yang penting bagi orang yang belum mengalaminya, tidak memahami jalan ke sana. Lah ini yang perlu saya bagikan. Maka biar ini bisa menjadi kesaksian, bisa menjadi gambaran bagi Anda untuk jiwa yang masih terkurung. Tahap pelepasan ini, kuasa mujizat menjadi nyata, tampaknya itu hebat kan? Tapi ada misteri yang tidak bisa dibedah, sehingga yang terikat pelayanan ini jiwanya masih terkurung di padang gurun. Yang luar biasa itu justru tidak bisa dilihat, bukan karena dari kuasa mujizat menjadi nyata, namun luar biasa itu dari karya salib yang tidak kelihatan, karena masih menjadi hal roh. Sebab bagi para gembalanya saja tidak bisa membedah misteri di balik perkara itu, ada rohnya. Seperti Musa, seperti Yosua dan Daud, bahkan Salomo, terlebih lagi Imam Eli. Sebagai pelaku perintah ibadah, mereka tidak bisa melampaui untuk segera masuk ke dalam jiwanya, diproses mengalami pelepasan dari segala kutuk dan tuntutan. Ketika Yakub terjadi masa karunia, dijadikan terus berperkara tubuhnya. Seperti pada saat dipimpin Musa, bisa terjadi pelepasan melalui kuasa mujizat menjadi nyata. Ketika dipimpin Yosua, hanya bisa menghantar masuk ke dalam tanah perjanjian yang fana, berharap kerajaan susu dan madu, sehingga jiwa-jiwa baru itu yang dipimpin Yosua kehilangan pengharapan mereka dalam hal perjanjian yang diterima Musa, bahwa Allah sendiri yang akan memimpin Israel sebagai umat pilihannya. Maka mereka berharap raja-raja yang memimpin kerajaan di dalam kuasa Raja Saul, Raja Daud sampai Salomo. Maka kedatangan Mesias yang dinantikan hanya menjadi semakin halu, semakin menjauh dari langkah tujuan. Dipimpin Musa keluar, terjadi pelepasan, tujuannya untuk supaya bisa bebas beribadah, mendekat merapat kepada Elohnya. Tapi yang dibebaskan itu justru penyamun Barabas. Baca di Yohanes 18 ayat 40. Kejahatan menjadi demokrasi, bahkan bebas masing-masing menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Sampai sedemikian pun Mesias mereka tidak datang. Kebebasan menguasai umat Tuhan dan dunia ini, supaya jiwanya terselamatkan dari kurungan ini, untuk bisa menghadap, bersuara kepada Tuhan, berharap pelepasannya, bukan menuntut karena kepahitan hidupnya. Demokrasi tidak bisa menjadi penghuni surga, karena di surga itu ada satu larangan, tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan, bahkan bertambah 10 larangan hukum Taurat Musa. Tuhan tidak mempunyai demokrasi.
Karena Eloi mengasihi Musa, maka Musa dibawa masuk perhentiannya, tidak diteruskan sebelum masuk tanah Kanaan yang menjadi pengharapan perjanjian oleh umatnya, hanya diharapkan secara fana. Supaya pada waktu Yesus Mesias itu datang, dan pengharapan Musa dalam menantikan tidak diserongkan, bisa masuk karya salib, bahkan Elia terjadi persatuan di dalam firman, yaitu bersama Yesus. Sehingga ketika Yesus dibangkitkan, terjadilah kebangkitan hidup oleh roh, ketiganya menjadi esa. Lihatlah Musa, tubuhnya itu dicari oleh iblis, hendak dituntut, bahkan tubuh Elia dikejar ratunya kejahatan, sehingga tubuh mereka disembunyikan sampai Mesias itu datang. Suatu bukti semua pembawaan tubuh itu mempunyai dan membawa kutuk dan tuntutan, tidak terkecuali. Sampai ketika Yesus membayar lunas harganya, tuntutan itu. Waktu zaman Musa, zaman Elia, dan zaman Daud dan Salomo, Yesus belum lahir. Mereka semua harus menanti sampai kemenangan Yesus membawa kebangkitan hidup oleh roh. Bahkan nabi terakhir yaitu Yohanes Pembaptis dan para rasul pun itu harus mengalami kematiannya. Yesus sendiri pun harus menerima kematiannya untuk supaya terjadi karya hidup oleh roh, yaitu manusia baru, bukan hidup oleh iman perbuatan. Begitu pula pada waktu zaman ini, melalui saya sendiri melakoni itu. Orang-orang yang dikasihi ini supaya bisa masuk masa diberkenan, hidup oleh roh, itu harus melalui satu jalan, yaitu jalan salib bersama Yesus. Sehingga bisa memahami untuk bisa hidup tapi mati. Nah, pengalaman waktu saya mengalami jalan salib menuju hari perhentiannya, saya pun membawa serta orang-orang dengan memperhadapkan dosa dan tuntutan dan kutuk mereka. Terjadi terhadap salah satu saudara, mempunyai anaknya itu masih ABG karena pergaulan bebas. Saat itu di Indonesia sedang maraknya narkoba, baru menginjak SMA, sudah hamil pacarnya ini, sama-sama ABG, hidupnya sendiri saja masih morat-marit. Meskipun dengan terpaksa, orang tua di pihak laki ini berani bertanggung jawab nanti kalau anak itu melahirkan, dia mau mengasuh cucunya ini. Nah, masalahnya orang tua di pihak perempuan tidak mau mempunyai menantu yang tidak ada masa depan. Meskipun mereka berdua ini saling mencintai, terlebih lagi mereka ini masih sekolah, masih ABG. Jadi menuntut untuk cuma minta biaya saja mau digugurkan. Nah, orang tuanya yang pria karena merasa tertuntut berdosa, terlebih lagi sudah melayani di suatu gereja, sudah anaknya menghamili anak perempuan orang, memaksakan kepada orang lain untuk tidak menggugurkan sesuai dengan perintah firman yang dia anggap itu suatu dosa. Jadi kedua orang tua itu sama-sama ngeyel, yang satu mau digugurkan, yang satu mempertahankan. Sebagai umat Kristus dan yang sudah melayani, yang dipikirkan itu hanya dosa, sehingga tidak memikirkan di pihak anak orang lain dipaksa untuk harus menjadi ibu, melahirkan anaknya. Meskipun dia rela bertanggung jawab mengasuh cucunya itu, tapi status orang ini dan yang mengandung itu anaknya orang. Maka saya ingatkan, karena kamu paksa melahirkan terus dia saat melahirkan itu mati, kamu bagaimana menggantikan anaknya orang itu? Terlebih di pihak orang tua perempuan, dan berjanji untuk membawa pergi anak perempuannya itu semenjak itu menghilang, bukan urusan anak lakimu lagi. Itu kan terserah keputusan orang tuanya yang di pihak perempuan, yang mempunyai perut yang mengandung, hanya diminta beban untuk biaya. Padahal dalam ekonominya pun itu masih memerlukan bantuan mereka sendiri. Dengan keadaan anak lakinya yang rusak terkena pergaulan bebas pada masa belia dan sudah narkoba. Bayangkan, berani bertanggung jawab untuk menggendel cucunya. Untung-untung mamanya sadar anaknya rusak, dan anakmu saja yang tertuntut. Sehingga diperhadapkan kepada saya yang kebetulan itu. Saya dicurhati. Bukan karena takut terpidana pengguguran, karena kan ditanggung. Yang perempuan dibawa pergi anaknya katanya ke luar negeri. Tapi saudara ini lebih memikirkan takut tertuntut dosa. Tidak takut memikirkan masa depan anak cucunya. Dan masih akan bertambah lagi yang amburadul kalau itu bayinya dilahirkan. Menyertai saudara yang takut
takut tertuntut dosa karena sebagai pelayan Tuhan tidak mau berdosa. Jadi saya yang membayar biayanya dan membayar harga, memperhadapkan pengampunan dosa di hadapan Tuhan. Karena saya pun masa pelayanan terkena tuntutan Taurat itu menggugurkan adalah dosa, titik. Tetapi sebagai bayi apakah diberi hak untuk memilih dilahirkan melalui orang tua yang seperti itu? Kalau saya menjadi bayinya, saya tidak mau dilahirkan oleh mereka. Karena saat itu sesungguhnya saya pun terkena tuntutan pemahaman kalau menggugurkan itu dosa. Tapi dengan rasa percaya aku mempunyai Yesus yang mengampuni dosa. Dan aku mengenal Dia yang pengampun dosa. Saya memperhadapkan dosa ini kepada Tuhan hanya karena untuk melepaskan mereka, orang-orang yang sudah terpuruk masa depannya ini. Sekarang ini, setelah berlalu, yang pria ini sudah dewasa, sudah berumah tangga, bahkan dibilang sukses dalam tabiat, martabat, dan ekonomi. Satu lagi saudara, yang ini tidak kenal, jadi temannya teman saya. Kebetulan berkunjung dikenalkan dengan saya. Suatu hari hanya dia sendiri menemui saya, curhat dengan peristiwa yang mengagetkan. Katanya, saya ini sepertinya sedang hamil dengan seorang hamba Tuhan yang sudah mempunyai anak dan istri. Itu adalah teman dia, karena dia kan pelayanan di gereja itu, katanya. Saya bilang, di dalam sidang para hamba Tuhan, peranmu itu iblis penggoda hamba Tuhan. Padahal kamu tahu dia punya istri dan itu temanmu istrinya. Punya anak bahkan. Kamu mau suka sama dia. Menjatuhkan pelayanan seseorang, lah yang dipersalahkan pasti yang kamu yang dijadikan kurbannya, kamu setannya. Padahal menjadi gembala yang belum pemberesan harusnya juga mundur supaya jangan nama Tuhan yang dilecehkan. Ini jadi bagaimana menghandlenya? Saya bilang, kamu harus putus total. Kita minta waktu seminggu kepada Tuhan. Kalau minggu depan kamu belum menstruasi, tak antar untuk periksa ke dokter. Asal kamu jangan mengulang lagi. Jangan sampai menjadi kandungan sebelum dilahirkan sudah membawa kutuk bagi banyak orang. Ngaku di hadapan Tuhan bahwa kamu ini orang berdosa. Karena saya yang menyarankan, otomatis tangan saya berlumuran darah lagi saudara. Ini menanggung orang yang bukan saya gembalakan. Kalau itu gembala yang menjaga dirinya sendiri, tersentuh tangan jemaatnya saja nanti aku tidak kudus. Bayangkan ada gembala yang begitu. Akhirnya pulang dari tempat saya besoknya dia pendarahan, terbebaskan. Yang bersyukur selain dia nomor satu itu saya. Ya Tuhan, betapa besar kasih-Mu kepadaku. Nah, ini tentang menggugurkan. Kejadian satu lagi tentang perceraian. Kamu meminta nasihat kepada hamba Tuhan, pasti tidak boleh cerai. Tapi saya mengizinkan karena lihat kasusnya. Ini istri dibully, ditindas sampai beberapa kali kepingin bunuh diri. Sudah hampir gila istrinya itu dan sudah punya halu untuk dia mati saja. Bagaimana ini? Siapa yang menjaga, yang mendampingi dia terus untuk mengingatkan, ngebeki mentalnya? Bergereja para hamba Tuhan hanya suruh berdoa, suruh sabar, suruh menghadapinya. Tapi saya pesan, jangan kawin lagi. Perkawinanmu itu sudah kapok sekali ini saja. Cuman untuk pembebasan, jangan sampai depresimu terlalu berat. Supaya kamu bisa beribadah, memperhadapkan jiwamu kepada Tuhan dengan hati damai, tulus, tidak ada tuntutan. Selain mendampingi secara mental dan secara ekonomi kita siap membantunya, ternyata dia mendapatkan pekerjaan yang layak. Bercerai dosa, belum bercerai sudah masuk neraka dulu, dibunuh atau bunuh diri. Ini yang harus dipikirkan, diperhadapkan kepada Tuhan. Pada waktu mereka itu butuh penanggung dosa, maka aku ada. Seperti pengalaman Yesus pasti menjadi manusia. Untuk karya pelepasan, mempunyai iman, dan dengan perbuatan untuk berani berharap kasih karunia keselamatan daripadanya sebelum bertumbuh di dalam pemahaman firman. Lebih daripada pelayanan Musa yang mendampingi terjadi kuasa mujizat menjadi nyata, namun tidak bisa melepaskan dari tuntutan hanya tahu jalan dosa neraka, dosa neraka. Yang saya pikirkan, jangan sampai terjadi pelanggaran itu kriminal, tidak ada yang menanggung hukumannya, tapi hanya karena kasihan ingin menolong saudara seiman saat itu. Dan ini yang diperhitungkan, dilihat ketulusan tanpa motivasi untuk bergereja bisa menjadi gembala bagi mereka.
gerakan spontanitas di dalam iman perbuatan, mengiringi, menyertai. Perkara ini berbeda dengan pelepasan jika orang diserang oleh roh jahat. Ini adalah pelepasan dari tuntutan perkara tabiat hidup tubuhnya dan mental di dalam jiwanya. Maka salah satu kesaksian lagi, waktu itu tiba-tiba saya diinterlokal oleh seseorang yang dengan jeritan tangisan bahwa saudaranya mau bunuh diri dan sudah berdiri di pinggir rel kereta api. Otomatis saya sendiri sampai gemetar, tidak kenal itu saudara. Dan saya mau suaranya di speaker bisa paralel langsung dengan saudaranya itu. Mulanya saya tengking bahwa nyawamu itu bukan hakmu, namun haknya Tuhan Yesus. Lalu kemudian dia menangis. Hidupnya, takdirnya, sejak terlahir sampai dia dewasa, hanya ada kepahitan. Yang terakhir itu terpuruk, ekonominya, bisnisnya pun ditilep orang. Spontanitas apa yang bisa kita lakukan saat itu hanya ada melalui interlokal dengan orang yang selangkah saja menemui ajal dengan tragis. Jadi gerakan iman dan Roh Kudus itu membawa saya spontanitas. Kalau hidupmu itu tidak pernah merasakan sesuatu yang baik, kok malah mau mati, masuk ke neraka, tidak menyelesaikan persoalanmu, dan makin bertambah penderitaan. Apa tidak lebih baik buat kamu bertemu, mempertanyakan kepada Tuhan? Maka tak ajari jalannya. Kamu cari tempat yang tidak bisa ditemukan orang. Kamu di goa atau di hutan, berpuasa, jangan makan minum, menghadap untuk kehadirat Tuhan, supaya berbicara langsung dengannya, daripada kamu mati bunuh diri. Nah, kalau Tuhan datang menemui kamu, ya pastinya kamu akan bertemu jalan keluar dan menerima jawaban. Tapi kalau sampai kamu berpuasa, dibiarkan mati kelaparan, kan itu matimu tidak sia-sia dalam keadaan mencari Tuhan. Hanya itu yang bisa saya sarankan saudara. Maka setelah berlalu, dia jadi mapan hidupnya, berkeluarga dan mempunyai anak-anak. Hal-hal seperti ini, mereka itu bukan hanya jemaat. Kebanyakan mereka yang ditemukan ke saya itu pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Untuk hal-hal seperti ini, di manakah para gembalanya? Padahal sebelum terjadi sesuatu itu, sebagai gembala pastinya mendapat penglihatan dan peringatan melalui mimpi atau penglihatan untuk penjagaan bagi perkara yang dihadapi para dombanya. Maka itulah kesaksian pada masa saya pelayanan ketika akan dibawa Roh Kudus masuk masa berhentian. Pelayanan itu tidak melepaskan, terus mengejar, seperti tidak membiarkan, tidak merelakan diproses untuk diperkenan. Berpribadi dengan Roh Kudus tertuntut untuk iman perbuatan melayani. Jadi hati nurani ini terus tergugah, sehingga hanya menjadikan arti hidup oleh iman perbuatan, tidak mengerjakan hidup oleh firman, sampai menjadi seperti Daud yang tidak diperkenan. Nah, karena akhir zaman ini ada gerakan Roh Kudus, sehingga Mesias itu tidak berbentuk manusia karena karya Roh Kudus yang datang. Jadi tubuh ini tidak bisa ditampilkan lagi. Para rasul pun tubuhnya tidak menjadi refleksi sebagai tubuh bait bagi roh. Kalau tubuh ini untuk merefleksikan, maka ada tuntutan untuk terjadi perbuatan, yaitu pelayanan, sehingga selama ada tuntutan tidak akan layak dan tidak diperkenan untuk berbagi, menjadi bait bagi rohnya yang suci kudus. Tidak mungkin mendapat bagian masuk di dalam harinya, hari Tuhan, hari perhentiannya. Namun bagi orang yang masuk hari perhentiannya mengalami kebangkitan, yang bangkit itu adalah suara firman pengajarannya itu, disertai kesaksian hidup oleh roh. Hanya ini yang berguna, menjadi seperti yang sudah digambarkan di dalam pewahyuan. Yesus bertahta berdampingan dengan Roh Kudus. Akal budi kita yang terlahir dari kebenaran, nafas kita ini menjadi suara kebenaran bagi Roh Kudus. Yang dimaksud adalah kebenaran suara kita ini yang dipakai dan nafas kita ini. Maka Mesiasnya datang itu bukan secara wujud manusia, namun secara gerakan suara kebenaran bagi rohnya yang mengekspresikan bagi gerakan Roh Kudus. Maka melalui pelayanan hambanya, secara manusiawinya ini sudah tidak lagi mendapat bagian untuk mengekspresikan di dalam hal rohnya. Amin.